Kita berharap investasi di kuartal 2 tadi seperti disampaikan, kalau di hitungan kita investasi yang sifatnya PNTB itu kan di 6,4 sampai 8,3% harapannya tumbuhnya, yang sebelumnya dia negatif ya. Harapannya itu investasi itu benar-benar menjadi motor tadi gitu loh, kepada pertumbuhan ekonomi kita seperti itu. Jadi itu yang kita harapkan ya, dan kemudian juga realisasi PMA PMDN juga itu harapan kita bisa melebihi target. Nah makanya kita berharap ini total kebutuhan investasi juga, yang dicapai ya, itu juga, untuk mendorong yang disebut sebagai, multiplier effect dalam perekonomian. Nah, multiplier effect-nya itu, kan target pertumbuhan ekonomi tadi disampaikan itu adalah 7% ya, ditopang itu dari konsumsi sekitar 6,9 sampai 7,9, dari konsumsi pemerintah 7,6 sampai 7,9, ekspor 10,5 sampai 12. Nah, investasi itu diharapkan tadi di kisaran 6,4 sampai 8,3%. Nah, itu harapannya bisa, dengan didorong oleh suku bunga kita yang masih relatif rendah, kemudian juga penerapan Undang-Undang Cipta Kerja, adanya LPI, Lembaga Pengelola Investasi itu atau SWF ya, dan adanya daftar positif investasi. Kita juga baru meluncurkan daftar positif investasi. Nah, harapannya itu tadi bisa mendorong, ke pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 itu adalah di kisaran 6,9 sampai 7,8% year on year, sehingga full year-nya bisa diharapkan 4,5 sampai 5,3 yang diharapkan oleh pemerintah. Ini agak berat juga loh, angka 5% itu di 2021. Makanya investasinya benar-benar harus digenjot sekali gitu. Karena kalau dari konsumsi itu relatif lebih bisa terprediksi, itu belum bisa pulih cepat gitu dari sisi konsumsi. Nah, makanya harapannya itu dari sisi investasi gitu. Ya konsumsi tetap didorong, cuma tadi konsumsi itu ada batasnya, karena kalau konsumsi itu kan, tergantung juga, dengan kegiatan masyarakat ya, PPKM dan masih adanya COVID pembatasan ini gitu. Nah, investasi ini diharapkan juga bisa didorong lebih, terutama di sektor-sektor yang bisa melakukan physical distancing ya. Jadi yang bisa melakukan pembatasan kegiatan. Nah, ini di investasi di sektor digital misalkan. Nah, itu menghasilkan intellectual property right yang mendorong ekonomi kreatif misalkan. Nah, itu ya investasi yang kita dorong harusnya, karena investasi itu masih bisa berjalan di tengah pandemi. Nah, itu jadi kita harus fokus juga pada investasi yang bisa, menyesuaikan dengan kondisi new normal. Itu juga yang untuk bisa mencapai target tadi. Mhm. Tapi realistis nggak sih Bu, kalau Anda melihat dengan target 900 triliun rupiah untuk realisasi investasi sepanjang tahun 2021 ini dengan ya ketidakpastian yang tentunya sudah ada? Ya, kalau saya masih tetap optimis ya, artinya angka itu sebetulnya kan sudah dihitung berdasarkan pola-pola historis sebelumnya, terus sudah memperhitungkan juga beberapa downside risk yang mungkin terjadi ya. Artinya kalau kita bekerja keras sih saya masih yakin, karena gini, Amerika Serikat sendiri kan memang pulih ya, ekonominya sudah mulai pulih, tapi tetap Indonesia masih punya peluang karena market kita yang cukup besar, market kita masih tumbuh seperti itu. Nah, ini yang artinya kan kita bersaing nih dalam mendatangkan investasi ya, realistis atau tidak kita lihat ya persaingan dengan negara lain ya, dengan China, Vietnam, terus kemudian dengan negara-negara tetangga, peers dan lain sebagainya. Nah, dilihat dari negara-negara tetangga yang memang pulihnya itu juga, makanya kuncinya sebenarnya di pemulihan ekonomi kita sih. Kalau kita bisa pulih, tidak terlalu tertinggal dengan negara-negara pesaing kita, nah harusnya investasi juga datang. Jadi kuncinya kalau ekonomi kita pulih dan kita berhasil mengendalikan COVID ini, itu kita masih bisa jadi destinasi investasi. Jadi Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.